Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallah. Tah, jangan lupa ya. Ntar latihan silat, ntar pergi-pergian lagi kayak kemarin. Iya. Ntar apa besok? Ntar. Oh, Oh iya Pak, kenapa silat di Indonesia tuh ragam? jadi kenapa silat di Indonesia itu banyak ya? Ini menurut versi apa aja ya? Karena sebetulnya Pada ngomongin apaan sih nih? Asik banget. Minum dah tuh tehnya. itu Ica nanyain tentang silat. Oh, masalah silat ya, Cak? Iya mah. Jadi kenapa silat di Indonesia banyak? Karena banyak versi, banyak sejarahnya, masih banyak. Nah, ini salah satu aja, ya. Karena dulu negara kita, ya kan, negara yang pernah dijajah selama 3,5 abad, kurang lebih itu 350 tahun. Nah, 350 tahun itu waktu yang cukup panjang. Namanya orang dijajah, ditindas, banyaklah bentuk perlawanan dari bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, gitu ya. Nah, perlawanan itu salah satunya adalah perlawanan dalam bentuk fisik, bela diri. Ya. Untuk sebagian orang-orang yang pintar, diukirlah, dirangkailah gerakan-gerakan tersebut yang kita panggil sekarang ini gerakan pencak silat. Ya. Kalau dulu belum dipanggil silat dulu. Apa itu? Dulu yang dipanggil di wilayah kita itu main pukul. Sekarang aja dirubah menjadi silat namanya atau pencak silat ya. Bayangin aja di Pulau Jawa aja, di DKI khususnya gitu. Udah beragam bentuk bela diri silatnya, karena dulu orang membentuk gerakan silat itu berdasarkan kemampuan masing-masing. Di Jakarta bentuknya beda ya, di Jawa Tengah ada beda, di Jawa Timur ada beda, di Padang, di Sumatera, di Kalimantan beda-beda. Yang jelas semuanya mengalami penjajahan dan semuanya mengalami perlawanan. Bentuk perlawanan itulah dari fisiknya menjadi cikal bakal mulanya ilmu bela diri yang kita panggil sekarang silat. Terus kenapa satu nama silat itu beda cara mainnya? Udah pasti beda di situ, tapi kan tujuannya sama. Satu, bentuk pembelaan diri, bela diri, ya. Mungkin maksud Ica begini, satu cabang misalnya kembang goyang, kok ada kembang goyang Ica, ada kembang goyang Anin, kembang goyang aliran bunga misalnya. Itu mungkin satu kembang goyang tapi beda-beda gitu. Itu terjadi semua karena waktu. Mungkin sama awalnya semuanya itu awalnya satu kembang goyang misalnya. Yang belajar A, B, C yang belajar, lulus, lalu pembawaan A, B, C ini cara menerapkannya beda-beda. Lalu ABC ini lulus punya murid. Nah, muridnya diajarin sesuai dengan yang didapat. Muridnya A lebih cenderung ngikutin caranya A. Muridnya B cenderung ngikutin caranya B. Nah, gitu. Perubahan-perubahan atau perbedaan tersebut terjadi karena pembawaan dari masing-masing gurunya. Nah,
tapi asal mulanya semua tetap satu tujuan, dan jangan mencari perbedaan. Kalau mau bersatu, carilah persamaan. Adapun gerakan silat itu walaupun satu nama tapi gerakannya beda di lain perguruan, itu terjadi karena waktu, karena pembawaan masing-masing gurunya. Ada gurunya pendek. Kalau orang pendek mainnya apa? Rendah. Kok kembang goyang ono ngajarinnya rendah? Karena gurunya pendek. Kok kembang goyang yang ono mainnya tinggi sih hampir diri? Karena gurunya tinggi pembawaannya. Padahal guru yang pendek maupun yang tinggi pusatnya sama dulu, belajar sama gurunya satu. Gitu. Itulah terjadinya perbedaan atau perubahan karena waktu, karena pembawaan gurunya. Dan sekali lagi, jangan kita mencari perbedaan, tapi carilah persamaan, karena dari sananya satu tujuan. Dulunya bentuk bela diri terhadap mana? Terhadap penjajah. Tujuannya sama, penjajah, pembelaan diri. Perbedaan tersebut karena lain wilayah, lain orang, lain pembawaan, maka terjadilah perbedaan tersebut. Ya, itu kurang lebihnya. Terus kenapa kalau belajar silat tuh waktunya malam? Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Banyak kita nggak sadari. Kembali kaitannya ke masalah penjajahan, ya. Kenapa belajar silat cenderung malam? Dulu di masa penjajahan, ya, kalau belajar silatnya itu atau main pukulnya tengah hari, siang hari, atau sore, itu dulu kita dianggap mau melawan company, ngelawan pemerintah. Itu ditangkap-tangkepin, dibilang rakyatnya mau berontak gitu. Jadi daripada seperti itu, akhirnya orang-orang kita cenderung belajar silatnya malam, di saat penjajah lagi pada tidur. Nah, orang rakyat kita baru pada belajar bela diri silat, ya. Ada yang mulainya jam 12 malam, macam-macam tuh. Ada yang belajar yang ngumpet-ngumpet di kebun, sampai ada yang belajar dalam rumah sampai di dapur. Kalau orang dulu dapurnya luas-luas dan masih tanah. Nah, jadi orang kita itu dulu belajar silatnya kenapa malam? Karena takut ditangkap. Belajar ngumpet-ngumpet, takut dianggap memberontak. Gitu loh. Nah, tradisi tersebut tidak sengaja kebawa sampai sekarang, walaupun penjajahnya udah nggak ada, tapi tradisi belajar malam-malam, tengah malam, waktunya istirahat, ngumpet-ngumpet masih berjalan di situ. Yang kita rasakan, yang pada akhirnya efeknya tanpa kita sadari, walaupun tadi penjajah udah nggak ada, orang banyak nggak kenal bela diri kita, bela diri tradisional. Lama kelamaan tuh bisa punah kalau begitu, kalau belajar yang ngumpet-ngumpet. Jadi buah si malakama nih. Kalau dulu ya tepat, karena kalau belajar terang-terangan ditangkap. Kalau sekarang, kalau tetap ngumpet-ngumpet, akhirnya risikonya punah. Gitu. Jadi bukan orang sekarang belajar malam karena siang dikerja di kantor, bukan. Salah satu alasannya itu ya benar, tapi salah satu alasannya adalah tradisi atau kebiasaan yang terbawa, pola pelatihannya zaman dulu yang dibawa sampai sekarang, kebiasaan malam. Terus nih Pak, kenapa lagi banyak orang yang
niat belajar bela diri luar. Itu nyangkutnya di situ. Karena banyak bela diri atau silat yang diajarnya secara ngumpet-ngumpet, tengah malam, malam-malam. Kan orang kan pada tidur zaman sekarang. Karena siang dia kerja, malam dia tidur. Jadi udah malam-malam ngumpet-ngumpet, orang jadi nggak banyak tahu. Nah, kenapa orang lebih cenderung belajar bela diri luar? Karena bela diri luar latihannya siang-siang di lapangan, pagi-pagi, sore-sore, kelihatan orang. Karena dia melihat, akhirnya tertarik. Karena bela diri luar itu juga dibawa nama aslinya. Misalnya orang Jepang bawa ke Indonesia memperkenalkan, karena pengenalannya itu pada siang hari, pagi hari, maksudnya dalam bentuk ramai aktivitas orang, maka akhirnya orang-orang kita cenderung karena melihat minat mempelajarinya. Karena untuk mencari bela diri tradisional susah. Kenapa susah? Ya karena belajar malam-malam, ngumpet-ngumpet. Nah, gitu. Kepunahan tadi, Papa sempat merasakan di era tahun 1985, 90, 95, itu kita semakin sulit menemukan silat tradisional. Ya, susah itu kita mencari, pengen belajar tapi susah. Di mana belajarnya? Karena tadi berawal dari yang sifatnya ngumpet-ngumpet, belajarnya tengah malam, nggak dipublikasikan gitu. Akhirnya rawan kepunahan tuh. Papa terasa tahun 85 itu susah mau belajar ilmu bela diri silat tradisional ya. Nah, kemudian menjelang mau masuk di tahun 2000, akhirnya Papa ngumpul sama teman-teman Papa, serekanan semua, untuk sadar membangun sebuah sanggar-sanggar budaya, di mana sanggar-sanggar budaya itu kembali niatnya untuk mengenalkan budaya kita, budaya tradisional yang sempat punah karena banyak remaja-remaja saat itu, pemuda yang nggak tahu apa silat Betawi, seperti apa silat tradisional, belum lagi apa yang disebut palang pintu, lenong, mereka nggak tahu karena sudah jarang sekali ditampilkan gitu loh. Akhirnya sejakarta, dari Jakarta Selatan, ada di situ ada Papa, ada Bang Siridare, di Kemang ada Manggar Klape, ada Bang Edi, Bang Uwo di situ. Di Rawabelong Jakarta Barat ada Sanggar Pitung, namanya Bang Bahtiar, dan macam-macam rekan-rekan Papa di setiap wilayah. Akhirnya membangun sanggar-sanggar untuk mengembalikan, melestarikan kembali semua tradisi adat agar supaya tidak punah sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah dari mulai era tahun 2000 itu, maka orang-orang sekarang, bahkan bukan hanya remaja, anak-anak pun juga tahu apa itu silat tradisional, apa itu silat Betawi, apa itu lenong, apa itu palang pintu, tradisi budaya Betawi dalam suatu pernikahan gitu ya. Alhamdulillah sekarang, zaman sekarang sudah kembali bagus, banyak pengenalan lagi. Bukannya nggak boleh kita belajar bela diri luar, boleh, tapi sebaiknya yang bagus lagi kita juga mengetahui atau tahu, apalagi sampai belajar bela diri tradisional yang kita miliki. Karena kalau kita lebih paham lagi, suatu negara besar karena mempertahankan, melestarikan budayanya sendiri, bukan budaya orang lain atau budaya luar. Dan kembali ya, bukan nggak boleh,
boleh, tapi jangan sampai budaya sendiri dilupakan. Kalau misalnya banyak jenis silat begitu, apa nggak memancing temperamen masyarakat tuh? Temperamen, emosi, ya, namanya olahraga, bela diri, silat. Kadang emosi bisa bikin orang jadi merasa jagoan. Ya. Kalau membuat orang temperamen sebetulnya kalau kita sadari bukan karena belajar silatnya, bukan dari belajar anunya. Ya. Kalau emang udah bawaannya emosional, temperamen, mau ngapain juga pembawaannya temperamen. Nah, jadi maksudnya adalah alangkah baiknya dalam menempuh belajar ilmu silat atau bela diri, ya, kita barengi dengan belajar agamanya. Kita dekatkan diri dengan keimanan kita baguskan akhlak kita, akidah kita, karena cuma itu yang bisa mengontrol manusia. Emosional manusia yang bisa dikontrol dengan apa? Kontrolnya dengan ibadahnya, gitu. Jadi bukan hanya silat, ya. Memang tanpa silat pun orang harus beribadah, harus belajar keimanan. Itu yang paling basic. Makanya zaman Bapak belajar silat dulu. Kalau kita nggak rajin sembahyang, kalau kita nggak pintar mengaji, nggak bakalan diajarin silat. Syaratnya belajar silat, ngaji dulu loh. Udah sembahyang apa belum? Tujuannya guru Papa dulu biar belajar silat diimbangi dengan keimanan, akhirnya silatnya pembawaannya jadi baik, enggak temperamen, enggak emosional, gitu, enggak keteknya bisul, enggak gampang uluk pinggang, gitu ya. Bawaannya tawadu, merendah. Karena apa? Karena keimanannya baik. Jadi silat bagus atau tidaknya itu bukan dari silatnya, tapi dari pembawaannya. Terus ayah dengar kalau misalnya silat itu mereka pada saling membenarkan ya? Nah, ya nggak apa-apa kalau ada sebagian orang saling, nih silat gua paling benar, nih silat gua paling bagus, silahkan, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau kita sadari manusia tempatnya apa? Manusia tempatnya kesalahan, manusia tempatnya kekurangan, manusia tidak ada yang sempurna. Begitu. Semuanya sebetulnya bagus. Semua silat A bagus, silat B bagus, silat C bagus. Semua dari Sabang sampai Merauke. Silat di Jawa Barat bagus, silat Jawa Tengah bagus, silat Jawa Timur bagus. Tapi yang perlu kita sadari, dari semua itu ada kurangnya, ada lebihnya. Karena manusia nggak ada yang sempurna. Di atas langit ada langit. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kesempurnaan yang benar bukan saling. Gua paling benar, gua paling bagus. Yang benar adalah saling mengisi. Perbedaan kekurangan itu wajar, tapi bukan jadi yang bikin pecah. Itu yang tadi dibilang. Kalau kita mencari perbedaan, justru yang kita akan hadapi adalah perpecahan. Tapi kalau kita cari persamaan, insya Allah yang ada jadi persatuan. Karena dari dulunya banyaknya bela diri, keanekaragaman, kurang lebihnya tujuannya satu, ya, membela diri, mempertahankan bangsa, harkat martabat bangsa, manusia terhadap penjajah. Tujuannya sama satu.
membela diri. Kurang lebihnya itu wajar, namanya kita manusia.